Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianto Siagian, pendamping PKH Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Berikut saya akan menyajikan video stimulasi tugas akhir modul 3 sesi 3 tentang pencegahan stunting, kebutuhan gizi terhadap ibu hamil. Ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi seimbang dan meminum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak-anak lahir stunting. Untuk itu mari sama-sama kita menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas modul 3 sesi 3 tentang apa Bapak Ibu? Kesehatan. Tentang jaga ibu hamil. Oke Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semuanya telah membuat tabel janji diri yang pada pertemuan sebelumnya telah saya berikan kepada Bapak Ibu? Baik, akan saya bacakan satu persatu ya. Saya panggil Ibu Saudah Situmorang. Ibu Saudah Situmorang telah mengumpulkan tabel janji diri dalam penanganan stunting. Ya, tidak usah kita bacakan, yang penting Ibu Saudah sudah mengisi tabel janji diri. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan dan dalam proses pelaksanaan, harapan kita bersama, janji diri yang kita laksanakan untuk penanganan pencegahan stunting ini mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Baiklah ibu-ibu KPM yang mudah-mudahan sehat semua. Kita akan mengasihkan sebuah bahwasanya pemberitahuan bahwasanya makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Baiklah, ibu-ibu perlu kita ketahui bersama bahwasanya ibu hamil perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Ibu paling sedikit tidur 6-7 jam. Usahakan tidur siang atau berbaring paling tidak 1-2 jam. Dan sebaiknya untuk ibu hamil ini Bu, untuk menjaga janin di dalam perut, posisi tidur sebaiknya miring ke kiri. Kemudian menjaga kebersihan diri ibu hamil, diantaranya itu ibu hamil harus sering mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir baik setelah makan maupun sebelum makan, dan setelah buang air kecil dan setelah membuang air besar. Dan ibu-ibu juga dapat bekerja sama dengan suami, bahwasanya untuk dapat mendukung perkembangan atau kebersihan sehari-hari ibu hamil, berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Ingatkan bapak-bapaknya ibu ya, untuk jangan lagi ibu yang menyapu, mencuci, tapi usahakan bilang kepada suaminya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga selama ibu hamil, agar anak kita agar anak kita tidak tumbuh stunting. Juga ibu hamil, ya itu tadi, bagaimana cara menjaga kebersihannya, mandi 1 hari 2 kali, gosok gigi, cuci rambut, ganti pakaian, dan cuci tangan pakai sabun. Itu harus diingat Bu ya, agar anak tidak tumbuh stunting. Ada pertanyaan ibu-ibu? Tak ada. Kalau tak ada, kita lanjut lagi.
bahwasanya ibu hamil Music licensing akan mengalami reimagined. bermacam-macam perasaan. Maka untuk menjaga anak tumbuh kembang normal dan tidak stunting, perasaan ibu hamil harus tetap dijaga selama masa kehamilan. Perasaannya baik dan senang, sedih, semangat, tertekan, khawatir dan lain-lain sebagainya, itu hal yang wajar terjadi di masa kehamilan. Keluarga dan lingkungan perlu juga memberikan lebih banyak perhatian. Jadi sampaikan kepada suami, bapak harus banyak memberikan perhatian kepada ibu hamil, dan juga sampaikan kepada keluarganya jangan disenggak-senggak. Kebanyakan salah satu penyebab anak stunting ini, ibu hamil sering dibentak-bentak oleh suaminya. Nah, maka hindari itu dan sampaikan nanti kepada bapak ataupun suaminya, Bu, ya. Oke, bapak dan ibu keluarga penerima manfaat, terakhir sesuai dengan apa yang ada dalam buku KIA, bahwasanya pola makan bagi ibu hamil harus menggunakan gizi yang seimbang, mencakup 50% sayur dan buah, 25% karbohidrat dan 25% lauk pauk. Nah, sayur-sayuran artinya perbanyak makan sayuran, Bu, karena sayuran relatif murah dan bisa juga ditanam di pekarangan rumah. Karbohidrat juga harus dilengkapi sekitar 25% dan 25%-nya lagi lauk pauk. Kemudian yang kedua, ibu hamil harus memiliki istirahat yang cukup seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya tidur dalam sehari itu harus mencapai 6 sampai 7 jam. 6 sampai 7 jam, dan usahakan pada siang hari untuk tidur berbaring selama 1 sampai 2 jam ya Bapak Ibu. Dan posisi tidur sebaiknya miring ke kiri untuk menjaga pertumbuhan janin di dalam perut kita. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan diri seperti yang saya jelaskan tadi. Sebaiknya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir sebelum makan, setelah buang air besar, setelah buang air bersih. Dan selain itu menyikat gigi secara teratur minimal setelah sarapan dan sebelum tidur. Pastikan, Bu, mandinya 2 kali sehari, membersihkan bagian area sensitif. Ya, area sensitif ini membersihkan bagian payudara, daerah kemaluan, harus terjaga kebersihannya, Ibu. Walaupun bahasanya agak sedikit porno, tapi itu sangat penting, membersihkan bagian payudara sampai ke area kemaluan. Oke, kemudian yang keempat, suami istri harus bekerja sama dalam merawat perawatan sehari-hari terhadap ibu hamil ini. Boleh melakukan hubungan suami istri dalam masa kehamilan, tapi disarankan terlebih dahulu bertanya atau konsultasi dengan dokter atau bidan mengenai cara yang aman. Kelima, ibu hamil juga harus memperhatikan aktivitas fisiknya, Bu, ya. Ibu hamil yang sehat dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan keamanan janin yang dikandungnya. Suami juga penting untuk membantu istrinya yang sedang hamil untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, ya Pak. Sampaikan nanti sama ibu. Dan kemudian yang keenam, ibu hamil disarankan untuk melakukan senam hamil yang sesuai dengan anjuran petugas kesehatan. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, kita buka diskusi bersama. Mudah-mudahan sesi 3, modul 3 ini, sesi ketiga tentang perawatan sehari-hari ibu hamil dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita realisasikan kehidupan kita masing-masing untuk agar kita melahirkan anak tumbuh kembang yang normal, tidak dalam keadaan stunting. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi video stimulasi modul 3 sesi 3 tentang perawatan sehari-hari ibu hamil saya tampilkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.